jalan-jalan ke Selat Panjang. Jangan lupa membeli kuini. Ustadz Hafizon memang asik dipandang, salahnya sudah begini. Satu lagi ya, kalau ingin membeli kuini, tak semangat. Kalau ingin membeli kuini, beli saja di Alfamart. Kalian jawab salamku ini kalau memang umat Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua ya, macam kurang anak ya, wah sampai 3. Ini 3 jam nanti. Nggak apa-apa sih kalau dalamnya ditambah ya kan Pak. Iya pula. Apa tadi? Oh baru salam. Alhamdulillah. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahya'ir rasyadi amat da'ara baban nuha wa rasama samsal bayani fi suduril udama. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Summa qala nabiyuna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jama'atu rahmah wal furqatul 'adzab. Shadaqallahul 'adzim. Puji syukur bagaimanapun dan gimana pun keadaan kita ucapkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, hidayah, kesempatan dan kesehatan, sehingga di malam hari ini kita masih dapat menambah amal ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan syukur nikmat kepada Allah dapat taufik hidayah, kita sama berdoa di malam hari ini, mudah-mudahan adik-adik yang hadir depan ini menjadi generasi penerus agama yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Agama Islam. Amin. Mau jadi ustaz? Enggak. Amin, mantap. Ya kan? Ya, mudah-mudahan jadi ustaz. Ya, ibu-ibu yang malam hari ini hadir, mudah-mudahan yang cita-citanya untuk lebaran kali ini nanti pakaiannya dikasih suaminya 10 setel dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Yang tirainya mungkin itu biasa-biasa Pak, ini kita belak-belakan aja, ya kan. Ibu-ibu itu terkadang berharap Pak, tapi bapak kadang kurang respon gitu. Bukan nggak tahu, pura-pura tak respon kan gitu. Ya, biasanya ini kan mau bulan puasa, mau lebaran, ya. Jadi ada kadang tirainya itu udah 3 tahun, 4 tahun tirai di rumahnya nggak diganti-ganti. Ya, mudah-mudahan yang hadir malam hari ini besok pertengahan bulan puasa dikasih suaminya uang untuk beli tirai yang baru. Amin. Ya. Bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan semakin mantap imannya. Amin. Semakin kuat tenaganya untuk berjuang. Amin. Diberikan Allah kesempatan untuk nambah istri lagi. Amin. Tadi bilang amin masih kecil lagi ya kan. Ya. Diaminkan ibu-ibu itu tadi ya Pak, syukur Pak, alhamdulillah. Ya, diaminkan ibu-ibu itu berarti sudah ada restunya, ya kan Bu? Iya kan? Enggak kata ibu. Bapak-bapak setuju ditambah Allah lagi istrinya? Setuju. Ibu-ibu setuju? Ini perlawanan. Ini kita lihat judulnya, memantapkan iman dan takwa. Apa itu takwa? Takut kepada Allah, ya kan?
Kalau takut sama Allah, berarti semua apa yang diperintahkan Allah dikerjakan. Setuju? Agak bingung ibu ini. Apa yang mau dibilang Ustaz ini kan gitu. Bapak-bapak setuju ya? Jadi ibu ada dalam surah itu. Saya bukan memandai-mandai, boleh buka Al-Quran. Dalam surah itu bu, apa kata Allah? Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'a. Woi laki-laki kata Allah, nikahi kamu tuh perempuan berapa? Masna 2, wa sulasa 3, wa ruba'a 4. Itu ayat tuh. Gak percaya cek. Ya kan? Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu tidak mampu berlaku adil, fawahidah, baru 1. Setuju ibu? Tak mantap ini ganti besok judulnya. Ya kan? Ya bu? Setuju? Tak setuju juga ibu-ibu. Jadi iman tuh jangan setengah-setengah. Kalau mau cepat masuk surga, relakan aja bapak tuh nikah lagi. Masuk surga ibu. Ayo. Bapak setuju ya? Setuju aja bapak ini. Enak di dia pula, ya kan? Ayo. Ya? Ustadz ini nggak sedap, belum apa-apa udah menggas perempuan aja kan? Macam tak punya mak pula dia kan gitu. Ini kita berbicara iman dan takwa, ya. Jadi setuju ya bu ya? Enggak juga. Ngeceng lagi nanya bentar nih. Belum apa-apa udah nggak setuju. Ya. Baik. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lantunan doa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga yang membaca salawat tadi disyafaatkan oleh Rasulullah, dan yang tak membaca salawat nggak disyafaatkan Rasulullah. Karena banyak saya lihat tadi tak kebuka dia mulutnya, nggak mau dia mengkatuk bibirnya mengucapkan salawat kepada Rasulullah. Kata Nabi, cara menandai umatku yang pelit apabila diajak mengucapkan salawat, maka dia enggan membuka bibirnya mengucapkan salawat kepadaku, kata Nabi. Tadi ibu lihat tetangga ibu samping ibu baca salawat enggak? Kalau dia tak baca sholawat, tandai itulah muslim yang pelit, kata Nabi. Maka oleh sebab itu, kalau moderator, kalau pembawa acara, atau siapapun yang berbicara di depan mengajak mengucapkan sholawat, maka ucapkan bu. Kenapa? Tanpa sholawat itu nggak akan dapat syafaat. Ini terkadang-kadangnya pula manusianya agak ada sombong-sombongnya. Ya, apa sombongnya? Giliran jumpa di jalan cuek. Ya, giliran tegur diam aja. Pala besok mengutang datang dia ke rumah, ya kan? Tok. Tumben bu, kapan pula ini? Apa cerita? Nasihat ibu. Bolak-balik segala macam ditanya. Malum lah orang Indonesia, ya kan? Banyak kali ceritanya, kan gitu. Pada ujung-ujungnya agak lain aku tengok kedatangan ibu ini. Iya begini ya sebenarnya aku mau pinjam uang, kan gitu. Nggak pala banyak, 2 juta pun. Ya kan? Dalam hati si ibu yang didatangi ini, kemarin jumpa kau tak mau tegur sapa, giliran ku klakson tak kau balas, kan gitu. Alasan pakai helmnya kacanya hitam, ya kan? Tapi jalan nampaknya kan gitu. Ya, jadi nggak boleh sombong ya bu. Ya, sama Nabi jangan sombong kalau mau dapat syafaat. Bapak juga gitu, ya kan Mbak? Ini nggak ada kan anggota dewan, ada. Agak-agak salah cakap kok nanti kan gitu. Ya, nggak di sana. Kalau di sini baik-baik. Ya, di sana, di kampung kami sana ada itu beberapa pejabat. Ya, terkadang tak pejabat juga, pebisnis juga. Kalau misalkan hari-hari itu mobilnya kacanya itu entah berapa minnya, ya, kaca filmnya itu minnya entah berapa. Jadi kalau awak tengok dari luar nggak masuk, nggak nampak dia ke dalam. Kenapa nggak nampak? Tebal, dah ditutup terus, lewat tutup terus. Tapi giliran mau pemilihan doang, kan mau pemilihan anggota DPR kira-kira 2 bulan lagi, itu kaca buka terus, itu buka.
nampak orang assalamualaikum, ya kan, tak kenal punya assalamualaikum. Malah habis itu tengok sebulan muncul nama dia, calon anggota DPR, kan gitu. Yang di sana, sini nggak ada. Sini yang baik-baik semua, silaturahimnya terbina. Di sananya saya ceritakan orang kampung saya, ya kan. Nah, jadi habis itu masuk dia wirid. Selama ini tak pernah muncul. Wirid ikut, ya kan. Tiba-tiba megang mic nanya, kira-kira apa yang perlu diperwiridan kita ini ya? Sana, sini enggak. Ya, jadi hidup jangan sombong. Apa kata Allah? Wala tamsi fil ardi maraha. Jangan pernah engkau jalan di atas muka bumi dalam keadaan sombong. Apa yang mau disombongkan? Ya kan? Ya kan, Bu? Ini belum masuk pembahasannya, enggak habis aja. Apa banyak pula kita yang minum, ya kan gitu. Minum yang ini 1 jam, ini 1 jam, ini 1 jam. Cuman pula tak berani lah aku, ya kan. Artinya pula paham lah panitia, kan gitu. 3 jam mah kali berapa itu, ya kan. Ya candanya Pak, nanti bapak ini bingung pula, tak hidup pula rokok itu, ya kan. Itu ya. Apa bahasan kita ini? Oh, Isra Mi'raj. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali saya mengaturkan salam hormat kepada para alim ulama cerdik pandai yang ada di kampung ini, terkhusus yang hadir pada malam hari ini. Saya mohon maaf kalau para dai ataupun daiyah, para asatiz ulama, kalau nanti ada salah-salah kata, silap kata yang saya sampaikan, mohonlah kiranya saya dimaafkan. Saya juga masih seorang anak. Ayah saya masih hidup, emak saya juga, saya masih pendidikan juga. Walaupun sudah doktor, kata Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu dari buayan sampai yang lahat. Maka saya sedang menuntut ilmu. Maka oleh sebab itu, kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kemudian yang saya hormati Bapak Penghulu, Bapak BPK, Bapak RT, RW, dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mohonlah maaf kiranya saya baru ini kemari. Baru ini konser pertama. Tapi kalau besok undang lagi, Maulid Nabi masih ada tahun depan, kan gitu. Itu ya pula. Ya, Pak. Udah habis penghormatannya, ya kan? Sekarang kita masuk tema Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh ya, ini ada mau tanya ini, Pak. Ini nanti awak datang kampung orang kurang sopan pula, kan gitu. Saya ini kan tamu, jadi saya ceramahnya berdiri atau duduk ini. Oh, berdiri ya? Berdiri, tak tahan 3 jam nih, Pak, ya kan? Berdiri ya? Iya, karena gini dia, kita ini, Pak, saya ini tamu. Jadi kalau tamu itu, Bu, dia sifatnya seperti mayit. Tahu mayit? Orang mati. Orang mati kalau dimandikan itu nggak boleh berontak. Kalau yang pertama kali disiram itu kakinya, ya kaki. Habis itu disiram perutnya, baru, ya kan, disiram tangannya. Nggak ada urutannya, nggak boleh berontak. Karena kalau berontak dia, jangan kakiku, muka aku dulu kau sapu, katanya. Berarti dia tak main, ya kan. Jadi sama seperti tamu, kalau datang bertamu ke tempat orang, maka kita tutur sapa, bicara, etika itu. Jadi berdiri ya. Berarti kok berdiri, tar setengah jam lagi siap lah ini, ya kan? Maaf, ada minum yang itu nanti dibuka. Tapi duduk diri boleh lah ya, Pak, ya. Nanti kok berdiri terus setengah jam turun aku nih, itu ya pula, ya kan? Ini Ustadz tuh minum berdiri, gimana anak awak menonton, katanya kan? Duduk dulu, agak haus juga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini membahas Isra Mi'raj. Banyak yang membahas Isra Mi'raj di sana dan sini, tapi ada juga yang tak mau membahasnya. Ada juga yang tak mau mengadakannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ada sebagian yang menyampaikan bahwa Isra Mi'raj itu bid'ah, katanya. Ya, Isra Mi'raj itu bid'ah. Maulid Nabi itu bid'ah, ya kan? Tapi ulang tahun anaknya tak bid'ah, katanya. Ada, sana sini nggak ada mungkin. Di kampung saya, makanya mau saya sampaikan. Perkara Isra Mi'raj bid'ah.
Maulid Nabi bid'ah, perayaan 1 Muharram bid'ah. Giliran anaknya lahir, sibuk dia beli kue, ya kan? Habis itu kasih lilin, menembus-embus lilin lagi, tak bid'ah, kan gitu. Jadi apa sebenarnya bid'ah itu? Ya, ini terkadang ngomong bid'ah, arti bid'ah pun tak tahu. Baru 3 hari belajar, ya kan? Baru 5 hari belajar, udah panjang-panjang. Saya panjangkan janggut saya. Ini bilang orang pula saya ahli bid'ah, kan gitu. Tak laku ceramah, ya kan? Jadi kalau sekarang Ustaz kalau mau laku ceramah, ya panjang-panjang janggut, tak diundang orang. Itu ahli bid'ah juga dia. Nah, jadi kalau orang yang mengkaji ilmu mantik itu dibilangnya di situ apa? Hadis Nabi itu kan kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Apa itu artinya? Kullu bid'ah, setiap bid'ah dolal, sesat. Wa kullu dolalatin finnar, dan setiap yang sesat masuk neraka. Tapi antum belajar mantik enggak? Kalau cuma mengartikan aja, ya baca aja itu yang pakai arti, udah selesai. Mengartikan itu harus paham ilmu alat. Apa itu? Nahu, sorok, mantik, bayan, balagoh. Baru berani ngomong tafsir. Apa di situ maknanya? Kullu bid'atin dolalah. Kullu maknanya di situ ba'diyah. Ba'diyah itu sebahagian. Sebahagian ya yang sesat itu, sebahagian itu bid'ah. Tapi sebagian ada bid'ah itu, ada bid'ah dolalah, ada bid'ah hasanah. Kalau memang yang bid'ah, yang baru itu sesat semuanya, pakai handphone. Ibu punya handphone? Punya? Campakkan tuh besok, ya kan? Itu mobil itu dulu nggak ada tuh Pak. Walaupun keren rasa mobilmu nggak ada dulu. Bid'ah, ya kan? Balikkan ke showroom, kan gitu. Ya. Nah kemudian, kalaulah memang bid'ah itu tak boleh, sesat, ini panitia hati-hati Bapak, masuk neraka. Ahli bid'ah masuk neraka. Bapak lah duluan tuh, ya kan? Masuk neraka. Panitia pula, kok gak gara-gara bapak itu tak jadi gitu? Siap-siap lah kalau memang bid'ah itu sesat, kan gitu. Yang ibu-ibu depan nih, tapi yang paling parah ustadznya. Udah tahu bid'ah ceramah pula dia, kan gitu. Ya kan? Lagi pula bikin susah itu. Kenapa bikin susah? Kalau Isra Mi'raj itu bid'ah, tak boleh. Maulid Nabi tak boleh, ya kan Bu? Kami ustadz ini mau kemana ceramah? Itu ya pula. Dari mana pendapatan, ya kan Pak? Itu ya pula. Mengurang-ngurangi job orang. Ya. Bid'ah, ini bid'ah. Dia tak pandai ceramah, makanya dibilangnya bid'ah, kan gitu. Hati-hati anak Goni kan nanti, tapi aku buat pengawal kok tadi. Ya, siap-siap kan mak ujung-ujung sana bawa pengawal. Itu. Ya. Ya Bapak Ibu, nggak usah ada yang perkara-perkara bid'ah, enggak. Kita kaji. Ya. Kalau yang bid'ah itu kan yang tak dilakukan Nabi. Coba pertanyaan, dalam Isra Mi'raj apa yang dikerjakan? Pertama, sambutan. Ya di kantor semua orang kasih sambutan, ya kan? Di sekolah kepala sekolah kasih sambutan. Kalau memang bid'ah pula jangan sekolahkan anak. Kepala sekolah tiap Senin dia upacara kasih sambutan dia. Itu. Habis itu ngapa lagi? Mengaji. Kalau memang ngaji bid'ah, jadi yang mana lagi? Mantapnya tadi suara anak tuh yang mengaji doang, pakai tafsir tadi. Ada maknanya, dibilang pula bid'ah. Mana? Gitu. Ya. Kemudian habis itu apa ceramah? Ini kita mau bahas ini, iman dan takwa. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Jarang-jarang ya Bu. Pak, Pak. Jarang-jarangnya orang mau dengarkan ceramah. Ini sekali setahun misalnya. Kalau khutbah Jumat, semantap manapun ustadznya tetap dia tidur. Tidur dia. Gitu siap sholat, mantap kali tadi kan ustadznya kata kawan. Apanya mantap? Enggak dia. Dia tidur. Mana tahu dia mantap. Ya Bu. Ibu ini agak lemas karena tadi saya bahas itu tadi masalah apa namanya masna wa sulasa wa ruba'. Agak-agak kurang sur Ibu ini betul. Ya. Saya cuma nyampaikan ya Bu. Ya. Baik, saya perkenalkan dulu diri saya. Apa yang mau 1 jam belum? Ya. Ahmad Hafizon. Saya dulu pertama lahir dikasih nama saya Ahmad Hafizon.
kemudian selesai saya pendidikan S1, saya bahasa Inggris Bu, ya makanya agak-agak lain ini materinya, bahasa Inggris. Cuman bisa juga ceramah. S1 saya pendidikan bahasa Inggris selesai tahun 2012. Saya dapat gelar SPD, sepeda, PD saya untuk ngomong, udah sarjana kan gitu. Habis itu saya lanjut S2. Habis S2 selesainya itu tahun 2014. Saya dapat gelar MPD, Magister Pendidikan bahasa Inggris juga. Kalau ada yang moles nggak apa-apa, online pun saya terima, agak-agak besar pula kan gitu. Habis itu saya lanjut S3, alhamdulillah. S3-nya kemarin sudah selesai, sidang tertutup, dan sidang terbukanya insya Allah hari Senin. Itu makanya saya bawa mertua saya yang itu, yang nomor 3 dari sana. Insya Allah kami besok pagi habis dari sini berangkat ke Pekanbaru, saya akan sidang promosi doktor. Tapi kenapa Ustadz dibikin doktornya? Saya sudah sah Pak, ya, saya sidang tertutup itu sudah sah doktornya, tapi peresmiannya itu insya Allah hari Senin. Makanya mertua saya ikut juga dia. Kemana malam ini nak mau ceramah? Ikut lagu katanya. Aku tengok dulu cemana menantu di ceramah kan gitu. Entah bongaknya yang banyak, ya kan? Itu. Kemudian kalau istri Bu, alhamdulillah istri saya sudah 4. Anaknya maksudnya, bapak tuh langsung bingung. Ya, istri saya itu anaknya sudah 4, bukan istrinya yang 4. Lain model ibu itu ya kan? Nggak cocok kurasa pengajian malam juga kan ya maksudnya kan apa namanya, kalau kita ketemu nanti di lain hari, ya kan, di lain waktu, biar nggak segan nih Bu, negur saya, Ustadz kami aja ini perwiritan Ustadz, datang saya ke sini Bu, tapi pula hitunglah transportnya, ya kan, ini pula kasih cepet limpul, siapa yang loba, saya nggak Pak, jauh dari makan batu kemari, tapi kok tinggal sini oke lah, ya kan, nggak wiridnya Pak, saya bukan gaji ini, itu wirid. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Isra Mi'raj. Dek, woi, adek, can you be silent? Slow down, santai, ya. Ini bahasan penting ini, jarang-jarang sekali setahun ini bahas ini. Ya, oke. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu Isra Mi'raj? Setiap kali kita peringati, setiap kali kita mendengar ceramah Ustaz, namun terkadang ketika ditanya apa itu Isra Mi'raj, terkadang kita masih nggak tahu. Kenapa? Orang pula pas giliran Ustaz ceramah dia makan. Kalau merokok boleh karena tetap dengar. Kalau makan tuh kadang kurang-kurang dengar dia. Ya. Isra Mi'raj. Isra itu apa? Seperti ayatnya, Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Jadi Isra itu adalah, ya, Allah memperjalankan hambanya laila, di malam hari. Maka yang anak-anak muda, yang muda-mudi, kalau jalan dia malam-malam itu namanya Isra. Jadi yang jalan malam Isra, bapak bawa bini raun-raun malam-malam itu namanya Isra. Tapi Isra secara lugat, secara bahasa. Kemudian secara istilah, Isra itu kan Allah memperjalankan hambanya. Beda hambanya yang berjalan dengan Allah yang memperjalankan. Kalau perjalanan hamba tidak diperjalankan, mustahil dari Masjidil Haram Makkah ke Masjidil Aqsa Palestina itu sepertiga malam terjadi, mustahil. Kenapa? Karena perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kurang lebih 40 hari kalau ibu naik unta.
40 hari 40 malam. Kalau hamba Allah yang berjalan, tapi ini Allah memperjalankan hambanya, makanya bisa seperti itu. Dari Masjidil Haram Makkah ke Masjidil Aqsa Palestina, lanjut lagi langit yang ke-1, langit yang kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7 sampai ke Sidratul Muntaha dan juga sampai ke Mustawa dalam sepertiga malam. Terima akal nggak itu? Kalau jalan kaki atau naik onta 40 hari 40 malam, ini hanya sepertiga malam. Gimana logikanya? Sebenarnya kalau dikaji-kaji gampang ya, kalau yang menangkapnya melalui iman. Ibu-ibu dengan lahirnya Nabi Isa melalui Siti Maryam tanpa ayahnya Nabi Isa dia lahir. Setuju? Yakin gak? Ibu ini gak ada yang yakin. Pula sudah 20 nengok aku dari tadi. Yakin bu? Bu? Oh bu? Siti Maryam dia melahirkan Nabi Isa tanpa ada suaminya. Nabi Isa lahir dia tanpa ada ayahnya. Ya kan? Makanya sekarang banyak sebenarnya Pak yang mencontoh Siti Maryam itu. Banyak sekarang lahir anak tak ada ayahnya. Hati-hati ya, banyak orang menyeru Siti Maryam. Kenapa dibilang udahlah dia? Oh jangan sanksi, lahir pun nanti anakmu tak ada aku di situ. Yakinnya orang, buktinya Nabi Isa tak ada ayahnya katanya. Ya kan? Nah, kalau Isra wal Mi'raj, gimana perbandingannya? Gimana kita memahaminya? Gampang. Coba lihat. Seekor semut, ya, seekor semut. Kemudian dia pas dijemur, dia kan di situ biasa. Ada orang, contoh saya mau pergi ke Pekanbaru. Saya ambil itu kain, tak sempat menggosoknya, pas lajang dulu nggak ada yang menggosok, ya. Jadi saya ambil kain itu, semutnya di situ. Dah, saya masukkan ke tas. Dah, saya berangkat ke Pekanbaru. Dari sini ke Pekanbaru, alhamdulillah karena ada tol perjalanan 5 jam. Berangkat ke Pekanbaru, sampai Pekanbaru, saya cuma mengucapkan assalamualaikum sama tetangga, saya balik lagi kemari. Berarti 10 jam. Dah, saya buka lagi itu tas, saya keluarkan baju, niat mau menggosoknya, karena habis itu saya mau presentasi, mau ceramah ini ke Bacang. Saya buka itu baju. Kemudian semut tadi turun dia, pergi dia ke tempat gantungan kain itu tadi. Cerita dia sama kawan, kawan, apa? Aku baru dari Pekanbaru. Hah? Bukannya tadi kita baru jumpa? Ya kan? Tadi pagi. Iya. Aku baru dari Pekanbaru. Coba kau hitung. Berapa jam yang lalu kita jumpa? Kira-kira 11 jam yang lalu. Mustahil seekor semut ya, dari Bacang atau dari Bagan Batu ke Pekanbaru dalam waktu 11 jam atau 10 jam sudah sampai lagi. Kalau logika yang menangkap, mana mungkin pula semut itu sampai ke Pekanbaru, ya kan? Nah, tapi dia bukan jalan, diperjalankan Ustadz Ahmad Hafizon. Sampailah dia 10 jam pulang balik Bagan Batu Pekanbaru. Nah itu. Nah makanya tadi Isra wal Mi'raj itu bukan hamba Allah yang berjalan, tapi Allah memperjalankan hambanya. Makanya untuk Isra wal Mi'raj itu menangkapnya pakai iman, bukan pakai logika. Sebenarnya kalau logika bisa. Bukan perkara Isra Mi'raj yang besar, ya, yang tidak diterima akal, bukan. Tapi perkara Isra Mi'raj ini besar, akal kita kecil sehingga tidak mampu menerimanya. Maka yang menerimanya apa? Pakai iman. Itu dia tadi contohnya seekor semut. Bisa semut itu pulang balik Pekanbaru 10 jam.
apatah lagi seorang hamba yang diperjalankan Allah. Nah itu ya. Nah jadi Islam Isra Mi'raj itu ya, untuk apa Isra Mi'raj? Bu, oh bu, besok hari Minggunya, besok dikasih bapak-bapak ini uang belanja. Usah ibu suntuk. Bapak-bapak ini pun gak mau nikah lagi, jangan suntuk ibu, ya kan pak? Asalkan ibu taat, patuh sama suami, aman ya tuh. Kayak kata Ustadz Ucai, ya kan? Udah banyak di YouTube. Apa katanya? Tanggung jawab perempuan itu cuma 2 nya bu, ya kan? Kalau perkara nyuci, ngepel, nyapu, itu gak tugas ibu sebenarnya, ya kan pak? Setuju kan? Nah itu tugas istri itu cuma 2 ya bu. Usai ibu susah, bapak-bapak ini pun gak pala bisa dia semena-mena. Tugas perempuan itu cuma 2. Apa? Yang pertama taat sama Allah, yang kedua patuh kepada suami. Nah itu. Jadi kalau disuruh suami ibu pula ngepel ibu, ya kan? Ah, suruhnya nyuci ibu. Jangan pula enak-enak ibu aja, asal pulang lagi minta uang bang, nggak dapat uang, tutupnya pintu. Ya, patuh pada suami cuma 2. Tapi apa suruhnya kerjakan lah pula. Nah, ya, suruh ngepel loh. Nah, itu. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi Isra Mi'raj itu tadi ya, yang gampang menerimanya. Nah, Isra Mi'raj gampang menerimanya, kita ibaratkan seekor semut yang dibawa oleh orang, kembali lagi dia. Gitulah cara menangkap keimanannya. Ya, maka iman yang berbicara. Nah, kemudian dalam peristiwa Isra Mi'raj, untuk apa diadakan Isra Mi'raj itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Untuk sandaran kita. Ya. Isra Mi'raj itu sebagai sandaran bagi kita. Melalui apa? Sholat. Ya. Isra Mi'raj sebagai sandaran bagi kita kepada Allah dengan apa? Melaksanakan sholat. Kalau saya sandaran ditiangin, roboh tiangnya, saya habis. Kalau saya sandaran di dinding ini, hancur dindingnya, saya selesai. Saya sandaran sama bapak, misalnya saya sandaran sama bapak Kodim, dah diselesaikan jabatan bapak tuh, saya selesai juga. Saya sandaran sama presiden, kemudian diturunkan atau habis jabatannya, saya selesai. Saya sandaran sama yang punya sawit, ya kan? Yang punya PT, besok dia dipecat, diganti direkturnya, saya juga selesai. Lantas kemana sandaran yang sesungguhnya? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bu, jangan terlalu berharap sama manusia. Ketika kita berharap sama manusia, maka itu hanya membuat kecewa. Makanya bu, usah pala kau cinta kali sama laki itu. Iya, nggak usah pala. Kok gitu Ustaz? Iya, karena sering kecewa ibu kan? Iya bu, takut ibu. Bapak sering kecewa nggak sama ibu? Hah? Sering ya? Udah pulang awak capek kerja, tengok rumah, ya kan, tudung saji tengok, nggak ada, nasi pun nggak ada, kering gitu. Minta uang copat, ya kan? Yang sana itu pak, kalau sini baik-baik ibu nih tengok. Nah itu, ya. Jadi Isra Mi'raj itu adalah sebagai sandaran bagi kita, ya, untuk menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui apa? Sholat. Maka kali ini kita membahas ini. Inti dari Isra Mi'raj itu adalah kita melakukan sholat. Kenapa sholat? Karena sholat itulah ibadah yang pertama kali nanti
akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau sholatnya nggak beres, maka semua pekerjaannya itu nggak beres itu. Maka pimpinan pun cara mengangkat anggotanya, membuat anggotanya sebagai orang kepercayaannya, dilihatnya itu bagus tak sholatnya. Kalau orang yang rajin sholat, biasanya itu bagus orangnya, tak mau itu neko-neko, nggak mau itu bohong-bohong. Maka oleh sebab itu sholat. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat atas setiap orang mukmin kitabah, wajib, mauquta, dan telah ditentukan waktunya. Pak, apa? Besok sholat subuh, ketika muazin mengumandangkan azan sholat, langsung bapak menuju ke masjid ya. Ibu, ada nggak suaminya yang sholat di rumah? Ada bu? Nggak ada? Oh ada ya? Di rumah, sholat subuh di rumah dia jam 7. Nah, ya. Sholat itu kapan dikerjakan? Ketika Allah memanggil kita. Muazin mengumandangkan azan, hayya 'alas shalah. Mari lakukan sholat. Hayya 'alal falah. Akan kuberikan kepadamu kemenangan, kata Allah. Udah disuruh menghadap Allah, dikasih kemenangan, maka datang ke masjid sholat. Jadi sholat itu waktunya ketika dikumandangkan azan, datang ke masjid. Tempat sholat di mana? Di mana azan dikumandangkan. Kalau ini masjid, maka di masjid. Kalau kita mungkin dengar azan itu di musola, ke musola. Tempat di mana azan dikumandangkan, waktunya ketika azan dikumandangkan datang. Tempatnya di mana? Di mana azan dikumandangkan. Dan kemudian di mana sholatnya? Berjamaah. Kalau merasa laki. Tapi kalau bapak tak merasa laki-laki, sholatlah di rumah. Aduh, karena yang sholat di rumah itu perempuan. Ya bu. Jadi kalau tengok laki sholat di rumah, kalau laki-laki itu perempuan bang. Nah, kalau besok kau pakai rok, pakai jilbab ini mukena. Bilang. Ya. Yang laki-laki sholatnya ke masjid. Kalau dia sholat di rumah bu, apa ya? Ayah mau sholat di rumah apa? Ah, ini betul macam saya aku kata. Kau bilang ya, kata Ustadz tuh tadi malam ya. Kalau laki-laki itu sholat ke masjid. Kalau di rumah, kasih telekom. Ini bang, pakai ini kau. Jangan kau pakai peci. Ya. Jadi dulu pak, kita cerita, kan waktunya masih panjang. Ya, kan? Dulu sahabat Nabi ada bernama Sa'ban. Bukan karena ini bulan Sa'ban, bukan, namanya memang Sa'ban. Nah, sahabat Nabi ada bernama Sa'ban. Dia aktif, rajin sholat ke masjid. Tapi Sa'ban ini ada anehnya. Biasanya tuh kadang orang, kok agak lain gue tengok kawan ini. Itu Sa'ban juga agak lain. Apa agak lainnya? Kalau orang datang ke masjid, dia duduk ataupun dia berdiri di belakang imam. Atau ada kadang-kadang orang kampung sana, sini enggak. Asal ke masjid maunya dia aja imam. Perasaan dia paling mantap, dia paling tua, bukan? Ya kan? Yang imam itu siapa? Imam itu yang paling bagus bacaannya, yang paling banyak hafalan ayat suci Al-Qur'annya, yang paling mantap ilmu fikihnya, yang tahu mana rukun, mana sunnah, itu jadi imam. Ini terkadang enggak, sini enggak ada itu, di ujung sananya. Karena dia merasa paling tua, enggak, dia ada imam terus. Padahal suaranya entah cemana, cempreng, ya kan? Bacaannya hancur. Kita belak-belakan aja. Saya cuma hari ini di sini, besok saya pulang, nanti pulang, kan gitu. Yang terima risiko paling bapak dia. Kenapa kau undang Ustadz tuh katanya? Ya. Saya hari ini ceramah orang. Besok tanggal 24 saya diceramahi orang. Mengambil gelar doktor tuh. Nah. Jadi Pak, yang jadi imam itu yang bagus bacaannya, ya. Hafalan ayatnya bagus, kemudian paham ilmu fikih. Udah. Saya tadi nggak mau bilang kau cerita Sa'ban. Oke. Sa'ban ada anehnya.
dia datang ke masjid, selalu dia itu kalau datang ke masjid memang saf depan, tapi dia paling pinggir di dindingnya ini. Nah, ini kan masjid, kan? Di dindingnya ini dia. Selalu dia asal datang dia ke samping, sehingga diperhatikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian suatu pagi di waktu subuh, ini mau sholat, ditengok Rasul, Sa'ban nggak ada dia. Ditanyanya kepada para sahabat, ada kalian lihat Sa'ban? Tidak ya Rasul. Sehingga pada hari itu ya agak dilambatkan Nabi sholat subuh. Cuman ditunggunya beberapa menit, tak juga muncul Sa'ban. Udah datang Sa'ban belum ya Rasul? Udahlah kita sholat. Setelah selesai sholat belum zikir, Nabi tanya lagi, udah datang Sa'ban belum ya Rasul? Ya. Habis itu zikir, berdoa, selesai. Ditanya Nabi, udah datang Sa'ban belum ya Rasul? Kemudian dibilang Nabi, ayo yang punya waktu luang kita datang jumpai Sa'ban, dijenguk. Maka bapak-bapak kalau dia nggak datang ke masjid, jumpai gedor rumahnya. Pak, kau masih hidup nggak? Gitu. Ya masih hidup lah gitu. Nggak pokok ada masjid kan gitu. Gitu ya. Kami dulu pas kecil pergi ngaji itu sama-sama. Kalau ada kawan kami yang tak ada, datangi ke rumahnya. Gitu perintah guru ngajinya dulu. Kalian jumpai kawan kalian yang ini. Kenapa dia tak ngaji? Bapak pun gitu. Bapak mau diem jangan Pak. Ya Pak. Jadi kok bapak-bapak ini tanda ya agak foto dulu. Mana yang tak hadir ke masjid besok? Ayo weh kita rame-rame ke sana. Takut gitu. Agak 3 kali aja rame-rame datang. Ama nggak bisa ini kan gitu. Nah besok usah undang ustadz itu lagi. Hancur ini. Bukan. Saya mempertegas ya. Jadi singkat ceritanya Rasul dengan para sahabat berjalan menuju rumah Sa'ban. Sampai ke rumah Sa'ban, Assalamualaikum kata Nabi. Keluarlah seorang wanita dari rumah itu. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Tanya oleh Nabi, betul ini rumah Sa'ban? Betul ya Rasul. Kemudian ditanya Rasul, kenapa waktu subuh ini Sa'ban tidak datang ke masjid? Saya biasanya selalu melihat Sa'ban. Saya tahu siapa yang di dinding masjid itu. Tapi hari ini Sa'ban nggak ada. Kenapa Sa'ban? Apa jawabannya? Jawab istrinya, ya Rasul, sebelum waktu subuh tadi masuk, Sa'ban telah meninggal dunia. Dia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Rasul. Nah, Sa'ban tidak datang ke masjid gara-gara sudah tiada. Kemudian berapa lama Sa'ban dari rumah menuju masjid? Nabi tadi habis siap sholat subuh, berjalan kaki bersama para sahabat sampai ke rumah Sa'ban itu masuk waktu duha. Masuk waktu duha. Diperkirakan perjalanan itu 3 jam. Dari masjid ke rumah Sa'ban sekali jalan. Pulang 6 jam. Dia tak sholat ke masjid karena sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, bapak-bapak yang sini bu, dari masjid ini ke rumah bapak-bapak kok jalan ada 3 jam? Nggak ada ya? Ada? Nah, nggak ada. Apalagi sekarang udah ada sepeda motor, ya kan? Nah, ini terkadang, enggak, saya nggak mau nunjuk rumah orang. Terkadang, ya kan? Dekat dari masjid, orang dari jauh datang ke masjid, dia yang di situ tak pergi ke masjid. Nauzubillahi min. Ya, jadi Sa'ban dari rumahnya ke masjid itu 3 jam pergi dan pulangnya pun 3 jam dia ke masjid. Kalau bapak-bapak istafti kolbak, tanya hati. Ask yourself, tanya diri. Nah kemudian singkat ceritanya ditanya oleh, ada istrinya bertanya kepada Nabi, ya Rasul, ada yang aneh di dalam diri Sa'ban. Apa yang aneh? Dia ini Rasul rajin sholat, rajin sedekah, ngajinya tak pernah tinggal, tapi ada masalah di akhir hidupnya ya Rasul. Maka bapak hati-hati, apapun yang kau perbuat selama hidup di dunia, maka ketika sakaratul maut Allah akan tampakkan who are you, siapa kamu. Jadi dibilang istrinya,
ada yang aneh ya Rasul ketika Sa'ban gorgoroh. Dia mengucapkan kata-kata yang mengeluh. Kenapa ya Rasul? Apa keluhan Sa'ban? Dia mengeluhkan 3 hal. Yang pertama dibilang Sa'ban, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua muncul dari bibirnya, aduh, kenapa tidak yang baru? Yang ketiga dia ucapkan, aduh, kenapa tidak semua? Habis itu meninggal dia, cabut malaikat nyawanya, sehingga menimbulkan pertanyaan di benak istrinya dan juga para sahabatnya. Kenapa ya Rasul? Apa jawab Rasulullah? Setiap manusia, apapun amal perbuatan yang baik dan yang buruk di dunia, ketika sakaratul maut, itulah yang akan dinampakkan Allah dalam pandangannya. Maka begitulah dia meninggal. Kalau amalmu baik, maka Allah akan buat engkau baik meninggal. Tapi kalau amalmu buruk, maka Allah akan cabut nyawamu dengan perbuatan yang buruk. Maka dibilang oleh Rasul, Sa'ban dalam hidupnya, ya, dia pernah bolak-balik ke masjid 3 jam perjalanan. 3 jam perjalanan dari rumah ke masjid, balik pun 3 jam. Maka itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkah dan ayunan tangannya. Dengan perjalanan itu Allah berikan surga yang sangat istimewa kepada Sa'ban, sehingga muncul kata-kata dari bibirnya, aduh, kenapa tidak lebih jauh? 3 jam pulang balik, 3 jam pergi, 3 jam pulang. Dia bolak-balik, dia masih ngomong, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Coba awak stop di Kaubah, situ masjid, langkah dikit, bensin ada, tak mau ke masjid. Ngomong juga masjid jauh. Hai, Sa'ban. Kemudian yang kedua, dalam hidup Sa'ban, ketika dia mau melaksanakan sholat subuh, itu Pak 3 jam. Kalau di kita sholat subuh jam 5, berarti 3 jam berapa? 4, 3, 2. Jam 2 subuh, Sa'ban sudah berjalan dari rumah menuju masjid. Dia berpikir, nanti kalau pakaianku ini di jalan kena abu, kena peceran, kena hujan, rusak, kotor, susah untuk sholat. Ditempelnya sama baju yang buruk di luarnya, seperti ini. Ini yang bagus, tapi ini nggak buruk-buruk kali lah. Besok mau aku pakai sidang ini, Pak. Nah, ditempelnya yang luar, itu yang nggak bagus, yang nggak rapi. Dia berjalan. Dalam perjalanan menuju masjid, Sa'ban bertemu dengan seseorang yang kedinginan, sakit. Tanpa pikir panjang, Sa'ban membuka bajunya, dibalutkannya ke saudaranya tersebut. Kemudian dibilangnya, ayo kita pergi sholat ke masjid. Maka mereka berangkat ke masjid dengan baju yang ditempel oleh Sa'ban tadi. Baju yang dikasihnya dengan ikhlas kepada orang tersebut dibalas Allah dengan balasan yang sangat luar biasa. Allah berikan kepadanya baju emas di surga, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka muncul dari bibir Sa'ban, aduh, kenapa tidak yang baru? Yang buruk saja, yang compang-camping saja, ku kasih dengan ikhlas, Allah balas dengan baju yang berbentuk emas. Apatah lagi kalau baju yang baru ku kasih. Makanya Bu, saya ngomong ke ibu-ibu ini, karena kadang kok mengkasih-kasih ibunya agak pelit. Oh, enggak sini sih memang, cuman nyampaikan aja. Ya, kalau mengasih sesuatu, kasihlah yang bagus. Ya, jangan kasih sisa-sisamu, Bu. Ya, karena itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bentar lagi mau bulan suci Ramadan. Ya, kalau di sana ada pernah saya lihat. Dek, mau kemana kau? Aku mau beli ini bang, bukaan. Sekalian nanti mau beli untuk ngantar jaburan ke masjid. Jadi kalau bulan puasa ada itu yang ngantar untuk bukaan sama untuk orang yang tadarus. Nah, ketika membeli gorengan, dia beli gorengan ini. Ada gorengan itu yang 2.000 satu harganya. Ya, ada gorengan 2.003. Dan yang untuk di rumahnya dibelinya gorengan itu yang 2.001. Yang untuk diantarnya ke masjid yang 2.003. Kenapa? Konsepnya yang penting banyak. Alah, dari masjid semuanya itu habis. Ya kan?
Yang di masjid itu pun yang merokok-merokok yang makan. Yang tadi harus enggak juga katanya sini entah. Nah itu. Ya Pak. Jadi yang dikasih sama orang yang kurang bagus, yang dikonsumsinya mana yang terbagus. Maka ketika memberikan kasihlah yang terbaik. Nah itu. Ya. Ini ya Bu. Ya. Kalau kasih sama orang kasih yang bagus. Nah itu. Ya. Kemudian yang ketiga, Sa'ban pernah suatu pagi setelah selesai sholat subuh, dia pulang ke rumah, sampai rumah dia sholat duha, habis itu dia mau sarapan. Ketika sarapan, dia hanya punya sepotong roti dan secangkir susu. Datanglah orang tua menggedor rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa tuh Pak? Ini nak, saya sudah 3 hari tidak ada asupan makanan. Saya lemas. Adakah makanan yang bisa saya makan? Gimana sikap Sa'ban? Silakan Pak datang. Yang sepotong roti dia pun menghargai istrinya. Enggak dikasihnya semua, dibelahnya 2. Yang susu diambilnya cangkir 1 lagi, dibaginya 2. Dikasihnya sepotong dan kemudian setengah cangkir susu sama bapak tuh. Kemudian mereka sarapan bersama. Kalau bapak, udah cuma ini gua minta lagi, perut gua ya belum makan, kau boleh yang makan, ya kan? Enggak ya, alhamdulillah enggak. Yang sana ada kadang gitu. Aku aja belum makan, mau kau pula lagi. Katanya kan cuma 1 katanya. Ini aja pun nggak habis, nggak cukup sama aku katanya. Ya kan ya? Kau bagi nggak Pak Somit sama kawan? Udah kau bagi? Betul lah. Ini kawan-kawan di dalam makanan diam. Enggak ya? Ya. Berkawan, giliran pencairan diam kawan tuh Pak. Sana itu. Ya kan? Kita ini gotong royong, kerja. Giliran pencairan dari sana diam ya. Redup, ya kan? Kalau di kantor-kantor biasa itu. Nah, giliran ngerjakan berkas, kerjasama. Giliran cair nanti, dia senyap. Beli gorengan sama kan 10.000. Ya, itu. Jangan ya. Jadi kalau kerjasama maka hasilnya pun sama terima. Ya. Jadi dalam hidup Sa'ban, ketika gorgoroh, maka dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia memberikan sepotong roti sama bapak itu sama setengah cangkir susunya, dibalas Allah dengan makanan dan minuman yang berlimpah ruah yang dijanjikan Allah di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya muncul dari bibir Sa'ban, aduh kenapa tidak semua, sepotong aja ku kasih dengan ikhlas, dibalas oleh Allah dengan balasan yang sangat luar biasa. Apatah lagi ya kalau ku kasihkan semua. Aduh, ya kalau mengkasih yang ikhlas, jangan menjanji-janjikan, jangan meminta sesuatu. Ini terkadang di ujung sana ya Pak. Ada kami dulu pas pencalonan anggota DPR itu, ya kan, tak saya bilang siapa orangnya, tak menang pula dia itu memang. Nah, diantaranya ambal ke masjid, diantaranya ini ya untuk ini segala macam. Pada giliran pemilihan, orang yang di kampung yang dikasihnya itu tak menang dia di situ, diambilnya balik ambal. Ini fakta, tapi saya tak bilang orangnya ya kan, nanti bapak cari pula kan gitu. Saya nggak menggibah ya. Jadi kalau mau kasih ya kasih aja, nanti dibalas oleh Allah. Ini giliran tak menang kan banyak tuh. Tengok lihat YouTube tuh kemana, dibaginya sama orang itu, satu orang kasih 500. Pada giliran suara cuma 2 suaranya, dimintanya balik minta uang gitu, katanya minta kan. Nah gitu ya. Jadi kalau udah kasih aja, ikhlas aja. Nah itu baru satu ini Pak, 5 yang saya bahas ini. Mau habis ini Pak, udah bisa 1 jam ya. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu yang pertama yang perlu kita pahami adalah baguskan sholat, karena Rasul ya, menjemput sholat itu sampai ke mustawa. Perintah yang lain, ibadah yang lain nggak pernah dijemput Rasul. Nah itu ya, nggak pernah. Puasa ada Rasul menjemput, tidak, melalui malaikat Jibril disuruh puasa.
haji, begitu juga. Ya. Semua perkara-perkara ibadah, cuman sholat yang dijemput oleh Rasulullah menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Sidratul Muntaha. Maka oleh sebab itu sholat itu sangat penting. Nah, jadi jangan tinggalkan sholat. Satu. Yang kedua, setelah sholat, maka yang diberikan Allah kepada Nabi mukjizatnya apa? Suratul Quran. Ngaji. Bu, Abu. Semangat ibu ini. Berapa kali bu ngaji tadi dari habis sholat subuh sampai menjelang isya? Berapa kali buka Quran? Ada yang jawab. Hebat kampung bapak ini. Berapa kali ibu buka handphone tadi dari habis sholat subuh sampai sekarang? Enggak dihitung kata bapak, berarti sering kali nampak bapak ya kan? Bolak balik, menggulai pun dia, memasak pun dia nengok handphone, sampai gosong masakannya gara-gara handphone. Suami kecewa, Allah marah kan gitu, tapi tetap dikerjakan. Nah, itu. Di sananya ada saya lihat dulu, ya saudara saya perempuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan, terbangun dia. Yang ditengoknya apa? HP. Ibu yang jawab, tengoknya HP. Ada nggak pesan? Pak, jangan kau salah pak. Walaupun dia bangun subuh, ada nggak pesan dari tetangga sebelah? Apalagi kalau perempuan yang pakai kacamata itu biasanya bukan ibu, ya bu, ya. Ustadz ini katanya. Perempuan di sana ya. Kalau yang pakai kacamata biasanya nggak setia itu. Sama Ustadz ini. Mana contoh tidur dia. Dah, gitu bangun dia, dengarnya azan, bangun dia. Apa yang pertama kali carinya? Bukan bapak, kacamatanya yang dicarinya. Kacamata aku beda. Kan? Kalau orang yang tak pakai kacamata, azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bang, bangun bang. Subuh kau ingat kau sahabat cerita Ustadz itu dari malam. Ya kan? Ya? Jadi kalau bapak malas sholat ke masjid, ingat sabar. Jadi ibu kalau yang pakai kacamatanya pak dulu carinya, bukan bapak. Enggak mau ya kacamata aku. Dapat kacamata yang kedua apa? Handphonenya. Enggak pesan ini. Apa ini? Dah. Dan bangunnya bang, sholat kau. Dah. Wudhu dia, siap wudhu. Sebelum sholat ada nggak pesannya? Enggak ada yang pula yang TikTok kan gitu. Atau pakai FB Pro dia, entah ada yang like-nya, yang komennya. Nah, pencarian sama ibu-ibu sekarang FB Pro ini, yang macam-macam kok pak. Udah ada penghasilan orang itu melalui FB Pro, ya? Itu, ya bu, gitu ya. Bangun tidur buka handphone, pergi wudhu, mau sholat buka handphone juga. Habis itu Allah udah mau habis baterainya, kucas dulu. Nanti ada telepon masuk, nanti ada SMS masuk. Khawatir kali. Kemana-mana pegang handphone. Tengoklah perempuan sekarang. Bapak itu juga ya. Kepala sok kali bapak. Itu juga ya kadang. Kalau tahu handphone tak betah. Ketika orang sekarang meninggalkan handphone dia resah, handphonenya tinggal. Wah aku enggak ada. Aku takut tadi handphone bukan kemana. Santai aja. Ayo. Dah. Tapi ketika tidak membaca Al-Quran pernah nggak icas? Oh bulan ini rasa aku bacaan Al-Quran pusing gitu. Ku tambah lah. Oh bulan ini rasa aku sholatku berjamaah Quran lah. Ku giatkan lah. Ada nggak? Ya bu. Jadi mana lebih sering baca Quran atau baca handphone? Handphone. Padahal di handphone itu banyak dustanya itu, banyak gibahnya. Yang baik pun ibu posting di Facebook itu tetap berdosa itu bu. Tetap banyak itu dosanya, apalagi yang buruk. Ini kadang perkara-perkara rumah tangganya pun masuk ke Facebook itu. Apa yang saya bikin jadi status? Kau rasakan kan? Kau makan ikan nasi itu. Orang pulau belanja begitu lah kau kasih katanya. Dia ngomong di Facebook, tujuannya menyampaikan sama orang keburukan suaminya. Itu yang buruk. Apa kata lawannya dulu? Pas bersaing-saing mendapatkan babak dulu. Itulah kan kau rasakan.
Dulu pula, kau pelet dia. Dulu kau rebut dia dari aku. Sekarang kau rasa ganteng kalau kayak gitu modelnya, yang politan katanya. Itu. Gitu pun udah poli yang banyak mintanya. Harus diambilkan lah nasinya, harus disuguhkan makan, dia harus dikawani, ya kan? Bikin kopi segala macam, pada uang dikasih pun sedikit katanya. Rasakan lagi dulu. Sini nggak ya, Bu? Baik. Ya, nggak salah lagi ya. Gitu, ya. Jadi ngaji. Jangan nggak ngaji, Pak. Ya. Sampai di situ bahasanya. Nah, jadi mengajilah. Kenapa? Karena kata Nabi, ya, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kalau kamu berpegang teguh kepadanya, lan tadillu abada, maka kamu tidak akan pernah sesat selamanya. Apa itu? Al-Quran wa sunnatur Rasulullah. Al-Quran, Bu, sama sunnah Rasul, bukan handphone. Gak ada Nabi pesan handphone. Handphone itu banyak dusta. Al-Quran semuanya benar. Ketika dibaca berpahala, ketika handphone dibaca berdosa, tapi tetap ibu lakukan. Bapak ini ya, bapak itu begitu juga nya. Aku cuma bilang kan, cuman aku bilang duluan perempuan, aku laki-laki pula. Gitu. Ya, Bu. Jadi perbanyak baca Al-Quran. Habis dibaca Al-Quran itu, gimana cara bacanya? Ini baik orang Jawa sih. Baik ya. Salah Jawa, aku mata pula Nasution. Bukan saya salahkan orang Jawa, bukan. Ya, di Jawa sana, ya, membaca Al-Quran dengan langgam Jawa boleh. Ada yang pakai nada dangdut, boleh. Di Sumatera jangan main-main, bikinlah langgam Batak, mau kena gimbal situ. Itu. Ya. Jadi baca Quran gimana kata Nabi? Kata Allah, warattilil Qur'ana tartila. Baca kamu kitab Al-Quran itu tartila, dengan tartil, dengan tajwidnya. Bukan suka-suka ibu bacanya, apa suka-suka bapak, enggak. Ada itu kaidahnya, ya, makharijul hurufnya ada, ilmu tajwidnya ada. Jadi nggak bisa asal baca. Ini bikin langgam Jawa, langgam Batak, langgam Minang, Melayu, semua harus dimasukkan. Itu, ya, baca Al-Quran itu dengan tartil. Makanya Al-Quran itu dibaca bulan suci Ramadan, ditadaruskan, bertadarus, bukan cantik-cantikan suara. Ini mentang cantik suaranya, Pak. Biasa itu kok di masjid-masjid sana sini entah pula. Habis dia masak segala macam jam 9 jam 10 pagi, ke masjid itu ibu tadarus. Sini gitu enggak? Ya juga menghidupkan masjid, ya kan? Aman gitu dulu katanya. Mentang perasaan dia cantik suaranya, padahal hancur kali bacaannya. Sakitnya kadang kuping orang. Tapi asik mau dia terus megang mic. Jadi kalau kira-kira, Bu, ya, belajar tahsin dulu. Panggil ustaz atau ustazah ke rumah, gimana bacaan Al-Quran saya. Kalau udah bagus, dibilang gurunya, oh udah mantap ini, udah bisa besok pakai mic. Pakai mic ibu. Tapi kok dibilangnya belum bisa, Bu, pakai mic, maka tadarusnya ibu jangan pakai mic. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dekat cuma tetangga sebelah. Gak usah pakai mic. Pakai mic sakit kepala orang, berdosa ibu gara-garanya. Apa? Itu kawan itu udah hancur bacaannya pakai mic pula. Kan menggibah orang gara-gara ibu. Kau terus terang aja besok atau nanti aku udah pulang lah. Urusan kamu dekat-dekat. Ya, saya hanya menyampaikan. Jadi Al-Quran itu baca dengan bagus. Maka Al-Qurannya dibaca, dipahami, kalau bisa dihafal, dihafalkan, dipahami maknanya. Setelah paham maknanya diamalkan. Apa katanya? Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Jangan dekati zina, Pak. Terkadang kalau aku perhatikan bapak-bapak yang di kedai kopi itu, dia pertama cerita politik tentang negara, ya kan, tentang DPR, tentang pimpinan segala macam. Lama pula ibu-ibu, cok kau tengok jalan itu. Lenggak. Ini itu pula ya, kiri kanan, ya. Jangan gitu, ya kan? Ya, Pak. Karena kata Allah apa? Wala taqrabuz zina. Jangan pernah kamu dekati zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila.
karena dia jalan yang sangat sesat. Mana awal zina itu? Dari mata. Dari mana? Turun ke hati. Nah itu Pak, merusak. Hari ini Bapak dengan kawan lenggak-lenggok Bapak perhatikan. Besok tak datang kawan itu ke kedai kopi, Bapak sendiri, Bapak duluan yang menegurnya. Lanjut. Nah, rusak. Nah itu. Ya. Ini ada kadangnya. Kan yang dibilang ayat itu jangan dekati katanya. Kalau berzina boleh. Nah, itu yang salah. Ya. Dekat aja tidak boleh. Makanya jangan cari-cari alasan. Samanya kayak ibu. Sama itu. Mana contoh? Ada yang menelpon ke handphone laki ibu. Neng. Ibu angkat. Assalamualaikum. Dengan siapa ya? Lembutnya lagi ibu ngomong. Sehingga apa? Kawan bapak tadi tertarik. Emang tak pula suaranya nih. Terpikir dia bu mau datang ke rumah ibu, bukan mau jumpain laki ibu, jumpain ibu. Lembut kali suaranya. Biasanya kalau lembut suara mendayu-dayu, oh ini baik orangnya nih. Kan? Jadi kalau perempuan, ya, kalau laki-laki yang menelpon lantang aja. Assalamualaikum, siapa ini? Ada apa? Kasar kali. Kalau ibu pelan-pelan nanti dia berpikiran, penasaran dia. Ya Pak ya. Kalau udah dengar suara yang lembut, penasaran kita. Gimana melihat orang ini gitu. Saya nyampaikan aspirasi bapak-bapak ini aja bu. Gitu. Jadi kalau ibu-ibu ngangkat handphone itu tegas saja. Nggak sorry nggak usah. Ya pula. Ya, lakiku lagi mandi bilang. Kamu telepon nanti gua telepon. Selesai. Jadi nggak ada jalan zina dibuka. Nah gitu. Jadi Al-Quran itu dibaca, dipahami, ya, dihafalkan, kemudian diamalkan. Kemudian berikutnya apa? Diajarkan. Ajarkan bu, Pak. Ya, walaupun udah sekolah mengaji anak-anak, udah MDA dia, udah ngaji dia di masjid sama ustaz, tetap ajarkan. Kenapa? Disitulah ladang pahala. Karena kata Nabi, iza matal insan in qata'a amaluhu illa min salas. Apabila mati seorang manusia, maka semua amal ibadahnya terputus illa min salas, kecuali 3. Apa itu? Yang pertama shadaqatun jariyah, sedekah. Ada pembangunan masjid, bapak belikan keramiknya, belikan semennya, kasih untuk minuman orang yang kerja. Ya kan? Selama masjid ini dikumandangkan azan, selama orang sholat, selama mengucapkan kalimatul haq la ilaha illallah, tetap pahalanya mengalir. Shadaqatun jariyah. Nah itu. Yang kedua apa? Ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, yang diajarkan. Kalau bapak enggak guru, bapak enggak dosen, bapak enggak penceramah, ibu juga, maka ajarkan sama anak. Nah itu, ajarkan, lihat sholatnya, lihat bacaan ayat Al-Qurannya, perhatikan. Gitu. Jangan mentang-mentang dia udah mengaji, udah ku ngajikan ku anakku, udah ku kasih, dia kan udah kasih uang, udah. Tugas tanggung jawab bapak bukan itu. Apa kata Allah? Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Pak, bapak nggak bisa masuk surga kalau ibu itu masuk neraka. Nggak bisa. Nggak bisa bapak masuk surga kalau istri masuk neraka. Tapi kalau dibalik, istri bisa masuk surga, bapak masuk neraka. Nah, itu. Jadi kalau bapak niat untuk masuk surga, masukkan dia ke surga. Kalau kira-kira nggak mampu bawa dia ke surga, tinggalkan mbak. Ustaznya, ya itulah modalnya. Nggak bisa dibinasa. Hati bu. Ya. Jadi ajarkan. Cek bacaan Al-Qurannya. Kalau kurang bagus, ajari. Tak mampu, panggil ustaz, panggil ustazah mengajarinya supaya bagus bacaan ayat Al-Qurannya. Anak gitu juga, dicek bacaannya. Nggak bagus, ajarkan bu. Ya. Walaupun dia udah ngaji, habis asar, habis maghrib, cek. Nah itu. Kenapa? Itulah ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Selagi dia membaca ayat Al-Quran, maka ibu akan mengalir pahalanya walaupun sudah meninggal. Apatah lagi Al-Quran itu diajarkannya juga sama orang lain. Diajarkan ketepatan guru pula dia di pondok. Diajarkannya berapa banyak santrinya, berapa banyak santri yang membaca ayat Al-Quran, maka segitulah pahalanya mengalir sama ibu.
Yang ketiga apa? Awaladun soleh, atau apa? Doa anak yang soleh. Aku cuman aku bikin ustaz, tak ada anakku. Cuman aku ini anak yang soleh itu bukan harus anak kandung, anak angkat jadi, entah anak siapa pun jadi. Yang penting dia soleh, didoakannya bapak, didoakannya ibu, itulah anak yang soleh. Gimana supaya bapak ibu doakan? Gimana caranya? Rajinlah, kasih dia sedekah, ya, dia dalam pendidikan, kasih pendidikan. Apalagi anak ya yatim. Ini terkadang-kadang ya pula di kampung sana, orang untuk menyantuni anak yatim itu pas bulan Muharram atau mau menyambut bulan suci Ramadan, diadakanlah santunan anak ya yatim. Sementara kata Nabi apa? Ana wa kafilul yatim fil jannah hakaza. Ana wa kafilul yatim fil jannah hakaza. Saya dengan orang yang memelihara anak yatim hakaza. Enggak ada pemisah, lengket. Di situ wa kafilu yang memelihara. Bukan yang sekali setahun santuni di dalamnya 3.000. Ada, saya semalam mengisi ceramah semalam, tapi saya nggak bilang, saya perhatikan si amplop tuh kan, uang apa itu serius. Tapi kalau ditengok orang keren, oh banyak amplopnya. Dah. Ada pula tetangga aku satu, dia berapa tadi? Ini Ustaz, 3.000. 3.000 cuma dapat pompan berapa? 9. Itu, ya kan? Jadi anak yatim itu dipelihara. Caranya gimana? Kasih uang sekolahnya, kasih pendidikannya, kasih berasnya, gitu. Ya. Kalau mau gampang gimana caranya Pak? Gampang Pak. Ibu-ibu, ya kalau setuju, kalau enggak. Kayak mana caranya Pak? Pelihara anak ya yatim. Kayak mana cara meliharanya? Bapak cari janda yang ada anak yatimnya. Ustaz ini bolak-balik kan? Tapi jangan pula janda yang tak ada anak yatim. Janda yang ada anak ya yatim, bawa ke rumah. Bu, apa itu? Ini Bu, aku dengarkan ceramah Ustaz tadi malam. Jadi kok melihara anak yatim itu bagus. Begini ya, dengan Rasul. Ada anak yatimnya ya bagus. Apa kata Nabi? Khairu baitim bil muslimin baitun fihi yatim yuhsanu ilaih. Sebaik-baik rumah orang muslim yang di dalamnya ada anak yatim, yuhsanu ilaih, tapi diperlakukan dengan baik. Jangan beda-bedakan anak yang bapak bawa dengan anak yang dibawa. Bini itu kan yang kedua itu misalnya, ya kan? Itu dia. Wa syarru baitin fil muslimin baitun fihi yatim yusa'u ilaih. Seburuk-buruk rumah umat muslim yang di dalamnya ada anak yatim tapi diperlakukan dengan buruk. Giliran anaknya dikasihnya lauknya 2, giliran anak yatim itu yang datang dikasihnya 1, dikasihnya anaknya daging, dikasihnya yang itu ikan nasi. Mau makan dilarangnya, yang anaknya diistimewakannya. Tidak ya, daripada gitu saya pelihara anak yatim. Begitu ya Pak. Setuju Bu? Dibawa bapak itu janda ke rumah? Dia mau masuk surga? Ibu masuk surga enggak? Enggak setuju Ibu? Bapak itu mau beramal ibadah. Kalau ibu setujunya pula. Ini Ustaz dari tadi kita yang asik mengapa ngamen coba katanya. Yang ngundang pula laki-laki Bu. Tapi kok yang perempuan yang ngundang saya mungkin beda dia, ya kan? Enggak, itu kan salah satu contoh itunya pula supaya gampang, ya kan Mbak? Karena konsepnya tadi laki-laki boleh 2, 3, 4. Tapi itu pun kalau ibu setuju. Kalau ibu nggak setuju usah kasih, ya. Aduh, dah. Ya, 1,5 jam. Jam berapa kita selesainya? Udah panas sedikit gue minum dulu. Baru 2, baik lagi saya bilang ini Pak, sabar ya. Sama aja Pak.
Dek, oh dek, woi, jangan tidur. Ya. Tidur aja itu. Dah. Jadi Isra Mi'raj itu yang pertama adalah kita dituntut untuk melaksanakan sholat. Jadi kalau malas sholat, ibu bangun di bapak, tak mau dia bilang, bang ingat kok Sakban 3 jam bang perjalanan pergi ke masjid, pulang 3 jam. Kalau dari situ 3 menitnya bilang. Ya. Yang kedua mengaji Al-Quran. Yang ketiga apa? Sholat surah. Yang ketiga silat. Ibu pandai silat? Bisa silat bu? Enggak usah berharap masuk surga. Iya, bapak pandai pak? Pandai lah, ya kan? Silat lidah. Cewek yang pandai itu pak. Ya. Kalau tak bisa silat, ibu jangan berharap masuk surga. Setuju? Setuju. Bapak setuju? Harus bisa bu. Ya. Maksudnya silaturahim itu jangan STK-an, ya kan? Ini terkadang hanya gara-gara lauknya. STK-an nggak boleh, ya. Harus tetap dijalin silaturahmi. Apalagi ini mau bulan puasa bu, ya pak. Jadi silaturahmi itu diperbaiki. Kalau ada dosa bapak sama ibu minta maaf, ibu juga minta maaf sama bapak. Anak berdosa sama orang tua minta maaf juga, gitu. Kita kan ini menyambut bulan suci Ramadan, ya. Pergi dia ke rumah ibunya, jangan gengsi pak. Pergi ke rumah ibu, bu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh bu, atau mak, minta maaf aku ya mak. Ya apa itu mak? Iya minta maaf lah aku dosa-dosaku. Ini udah mau bulan suci Ramadan, udah di akhir Sakban ini. Biar baguslah pahala kita pas melaksanakan bulan Ramadan. Iya nak, aku maafkan semua salah. Betul mak, iya. Kemarin sebenarnya mak, uang yang dibawa bantal mama itu aku yang mengambilnya itu mak. Mama maafkan ya. Betul loh kau, yang ambil itu. Aku bayar itu lah. Kalau aku bayar aku maafkan katanya. Ya, iya kan? Begitu. Ibu juga gitu sama suami, jangan malu-malu, minta maaf. Ya kan? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin lagi wanita. Udah capek bu, coba tengok muka bapak itu, lusuhnya lagi dia, ya. Capek dia kerja siang dan malam mencari makan untuk ibu, ya kan? Memikirkan untuk ibu nanti mau beli apa tuh? Mau beli baju, ya kan? Mau beli gelang, ya? Mau beli ini itu semua. Ya, persiapan lagi untuk nanti mau lebaran. Banyak lo persiapannya pak. Ya, banyak. Bergaya lagi. Kayak kata orang, hidup ini gampangnya. Yang susah itu gengsinya. Ya bu, gengsinya. Di kampung kami sana dulu ada, aku perhatikan. Orang ini mau pulang, bang. Ini kan udah mau bulan Ramadan. Nanti nggak bisa lagi. Apa yang nggak bisa deh? Ini bolak-balik kita bang ke kampung. Selalunya kita yang duluan berangkat, tapi orang duluan sampai. Kenapa? Rupanya mobil yang ditumpangi itu yang buruk, ya kan? Buruk mobilnya, bolak-balik rusak, bolak-balik mengapa? Ya kan? Mengisi air radiator, kan gitu. Jadi apa kata si ibu itu, bang? Tolonglah bang, kita pinomak lah pulang kampung ini, agak lumayan awak nampak. Kita udah lama lah bang di perantauan, kan gitu. Kiranya pas pulang agak keren lah sedikit. Jadi utang lah bang ke bank, mengutang lah ke bank. Ya, ada mengutang ke bank. Kalau yang ada, yang tak ada, yang paling parah ibu-ibu gini, kan? Ini uang udah habis ini, ya kan? Udah habis, tinggal dikit. Bang, bisanya bang kau usahakan. Ini udah bulan puasa bang, 2 minggu lagi lebaran. Jadi bisanya abang usahakan pinomat lah beli gelang atau cincin untuk uang. Karena pas hari lebaran itu, hari pertama kan mama apa nih? Ya kan? Mama apa? Nanti nampak pula tangan kosong, nggak malu abang rupanya. Nggak akan cantik abang kalau nggak ada perhiasan ini katanya, ya kan bu? Ya kan? Cuman ada nggak ada uangku, kan gitu. Jadi diakalinya. Gini ada. Mana caranya? Abang punya uang.
Kamu mas kan? Yang berkilo-kilo itu kan? Iya. Ayolah ke pajak. Pergilah diajaknya biliknya ke pajak. Pajak biasa. Apa beli? Belilah imitasi. Ya kan? Dibeli imitasi. Oh, kalau yang tebal pun murah ya, berapa lah itu ya kan? Ya. Tapi ini jangan kau pakai. Kapan pakainya? Siap sholat Idul Fitri. Ya. Jadi ini dibungkus pakai tisu, disimpan. Ya. Giliran nanti habis siap sholat, kan mau mama bantu atau perempuan biasa mengantar minuman, ya kan? Begini aja pula. Menunjuk pun biasanya yang itu, ya kan? Padahal ini kasih. Itulah susah bu kalau gengsi, ya kan? Karena kalau imitasi, kalau 3 hari aman ya, kerja kena air, ya kan? Kena air itu udah bawa warnanya, belang-belang dia, itu, ya. Jadi terkadang bapak-bapak ini tertekan. Dia harus memikirkan baju, memikirkan sendal, ya kan? Memikirkan ongkos, memikirkan emas, ini itu segala macam tertekan. Ibu maksa terus, kan gitu. Nah, ya, minta maaf ibu, ya kan? Minta maaf sama suami. Assalamualaikum, waalaikumsalam bang. Iya apa tuh deh? Aku minta maaf aku bang. Kita bentar lagi mau bulan suci Ramadan ini, supaya sama-sama bagus lah kiranya. Amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Maafkan aku ya bang. Oh iya deh, maafkan lah semua. Iya bang, sebenarnya kemarin nampak punya di dompetmu itu bang ada uang. Aku ambil bang. Oh kau mengambilnya? Iya. Kemarin tuh bang ala sikitnya bang, sejutanya aku ambil. Kau pula korondok kan di bawah bantal berdompetmu itu, itulah aku ambil. Ya, minta maaf. Ya. Yang ibu-ibu ambil di celananya pas ibu nyuci kain, ada celana pulang kan itu? Oh bonus ya? Ya koridor dia, kau nggak ridho? Ini pula, ya kan? Ya, ini kalau perempuan pak, kalau udah dia mencuci, itu cakarin semua. Menggosok ada yang agak keras-keras ya kan? Nembelnya. Minta izinkan bu, ya? Itu. Bapak gitu juga, minta izin sama ibu, ya kan? Nanti pulang ini, ya minta maaf lah aku ya. Selama ini aku banyak salah, sehingga aku nggak minta maaf aku ya. Oh iya bang, nggak apa-apa. Kau makanya salah bang iya. Sebenarnya dia gajiku sebulan bukannya 4 juta, 6 juta nih dia. Cuman ku kasih sama 4 juta, yang 2 juta lagi ada pula tetangga kita janda aku kasih sama dia. Karena kata Ustadz itu kan untuk melihara anak yatim, ku kasih kan tadi. Kayak mana ya kau ini bang? Iya, tapi kan aku maafkan tadi dia. Iya, ya kan? Saling memaafkan, kan gitu. Nah, supaya ibadahnya lancar dan dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut lagi. Ya. Agak tebal ini mana dia kan? Agak setengah. Ya. Salat surah silaturahim. Jadi kalau ada salah sama tetangga, apatah lagi yang di rumah, dengan ibu, dengan ayah, dengan anak, suami, istri, maka minta maaf. Itu dia, tetap jalin silaturahim. Yang SKT-an ya tetap dijalin, ya. Karena kalau nggak bicara sama tetangga, apatah lagi ini terkadang suami istri itu di rumah berbulan-bulan tak cakap, bisa gitu, bisa. Ya? Apa kata Nabi? La yadkhulul jannah qati rahimah. Tidak akan pernah masuk surga orang yang memutuskan hubungan tali silaturahim. Boleh SKT-an bu? Boleh nggak cakapan? Nggak boleh? Boleh. Paling lama 3 hari. Karena ada dalilnya. Apa kata Nabi? La yahillu li muslimin ayyujara akhahu. Tidak dihalalkan bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya. Faman hajara fauqa salasin. Siapa yang mendiamkan saudaranya fauqa salasin, lebih daripada 3 hari, famata, kemudian ia meninggal, dakhalan nar, maka dia pasti masuk ke dalam api neraka. Boleh 2 hari. Tapi 2 hari aja. Ini belum sampai sebulan. Ini gitu. Nah, jadi kalau yang ada cakap ini salah silap maka diperbaiki. Ya,
Jangan sampai gara-gara itu amal ibadah kita terkatung-katung, tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Sholat surah silat. Yang kemudian sikap, cara bicara. Ini kadang ya kan, manusia ini kalau sudah orang kaya, aku bantulah, yang penting jujur aja ya kan. Kalau sudah orang kaya, itu jalannya agak beda itu Pak. Kalau sudah orang kaya, kalau sudah punya jabatan, ya, bicara suka hatinya. Sementang kawan tu bawah suka hatinya, padahal lebih tua pada dia. Kau gini, padahal lebih tua. Nah, apalagi ibu, kalau udah dia ketua perwiritan, semua dia mengatur. Ini itu nggak boleh. Ya, mau ketua RT, RW, lurah, apapun itu jabatannya, walaupun hartanya banyak, yang membedakan manusia di hadapan Allah apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, yang paling takwa, yang paling takut sama Allah. Kalau takut sama Allah, jangan sombong. Takut sama Allah, ngomongnya bagus, gitu. Karena orang yang beriman itu, kata Nabi, orang yang beriman kepada Allah, percaya kepada hari kiamat, kalau bicara itu yang bagus, yang ada faedahnya. Kalau tak ada faedahnya, aulia sebutkan dia. Ngomong yang bagus-bagus Bu, jangan menggibah, ya. Ini Bu kadang beli kangkung cuma setengah ikannya beli kangkung. Beli ikan teri dia 2 on, tapi ceritanya di situ sampai 1 jam. Kau tahu nggak siang? Kenapa? Itu bolak-balik laki-laki datang ke rumahnya. Orang lakinya pula supir ya kan, supir sana, supir bus. 2 kali seminggu ataupun sekali 2 minggu pulang ke rumah. Ini itu segala macam banyak dibahasnya. Asal sedikit salah orang nampak sama dia, tapi salahnya nggak pernah nampaknya. Itu ya. Jadi jaga sikap. Jangan suka hati kita ngomong mencintai orang lain. Your mouth is your tiger. Mulut Anda itu adalah harimau Anda. Maka kata syair, pahpas lisanaka wa taris min labzi fal mar'u yaslamu bil lisani wa yaqru. Pelihara lisanmu dan hati-hati menuturkannya, karena keselamatan dan keburukan seseorang tergantung daripada lisannya. Udah mau habis sholat, surah, silat, sikap, ya kan? Sholawat, itu tadi, ya, harus rajin sholawat, rajin berzikir. Kalau bapak-bapak sama ibu-ibu beda zikirnya Bu, beda. Kalau diperhatikan di perwiritan itu, kalau bapak-bapak zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, paling-paling jangan tuh tidur, ya kan? Kalau ibu beda, gimana Bu? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Datang kawannya sini duduk samping. La ilaha illallah, sini kosong sini. La ilaha illallah. Oh ya, kau kemarin kan yang mau mirip belum kau bayar kan? Iya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Berapa rupanya? 15.000. Aslinya kau tangannya dulu. La ilaha illallah. Semua dibilangnya pas berzikir. Maka zikir itu tak perlu banyak, singkat tapi kusuk dia Bu. Ini Bu berzikir bahasa arisan, menyuruh orang duduk tak gitu, ya. Maka berzikir itu fokus dia. Baca sholawat gitu, ini kadang yang tasbih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Datang, apa? Kau ngapain? Bercerita, ya kan? Tahunya kau siapa, ya kan? Ini bulan puasa enggak pula datang ke masjid, ya kan? Pinoma lah sekali sebulan, ya kan? Atau misalnya dalam ini kan 1 tahun cuma 1 bulan ya, sekalinya yang sholat tarawih. Iya. Allahumma sholli ala sayyidina. Habis itu belum bilang, ya kan? Padahal ya kan, anaknya ini besar-besarnya. Awak tengok berantai, awak kecil-kecil lah. Tetap bawa ke masjid, dia enggak. Sambil berzikir ngerumpi, sambil berzikir gitu. Gimana mau diterima? Gimana Rasul mensyafaatkan baca sholawat, ya kan?
Itu. Jadi rajin baca sholawat seperti adik-adik tadi, ya kan? Kalau ibu-ibu kalau di rumah ya kan? Baca sholawat, nidurkan anak, baca sholawat, kan gitu. Ini enggak ada, dia lagi ngayun anak. Yang sananya Pak, ngayun anak. Giliran jam 12 tahu dia mau datang lakinya. Dengan suara keretanya itu kan, udah nyanyi lah dia. Wanita mana pasti tak tahan apabila suami ringan tangan. Assalamualaikum dek, disambungin. Kau siksa aku, kau cerai aku setelah kau punya istri baru. Kau doakan bu, nikah lagi dia. Makanya dia nikah. Al-kalamun doa, perkataan itu doa. Makanya pas lain anak itu menidurkan anak, memasak, baca yang bagus. Seperti nama saya kan Ahmad Hafizan. Ibunya bagus. Gitu datang, assalamualaikum Ahmadu ya habibi, ya habibi, salam. Tuh senang hati laki itu pulang ya kan. Gitu pulang dia assalamualaikum, waalaikumsalam, makasih air minum bu, ya kan? Biar semangat dia. Ya, sholawat kan gitu. Ya, baca sholawat ya, sholawat kita ya. Oke, untuk penutup ini baca sholawat. Ya, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Singkat aja, nggak pala banyak-banyak, ya kan? Apalah yang panjang-panjang susah ibu, ya kan? Baca sholawat supaya apa? Supaya disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu dia tadi ya. Untuk Isra Mi'raj ini yang pertama kita fokuskan sholat, karena perintah Isra Mi'raj itu menjemput sholat. Kemudian baca suratul Quran, rajin membaca Al-Quran, apatah lagi di bulan suci Ramadan. Ya, silaturahim, ada permasalahan maka diselesaikan. Kemudian yang ketiga apa? Yang keempat apa? Sholat, surah, silat, sikap, dijaga sikapnya, cara berbicara. Kemudian yang terakhir sholawat, rajin-rajinlah membaca sholawat agar disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan apa yang disampaikan dapatlah kiranya menambah ilmu, menambah wawasan, sehingga kita termasuk orang-orang yang memantapkan iman dan takwa di hadapan Allah. Untuk menyambut bulan suci Ramadan, kita bersihkan diri kita baguskan niat kita agar kiranya kita menjadi hamba Allah yang baik, dan amal ibadah kita sampai nanti selesai bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah haziniyah wa lakul niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan amidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم افتح علينا أبواب الخير وأبواب النعمة وأبواب البركة وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب الجنة. اللهم أعفنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، شر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا وخيرا كثيرا شرا بعيدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. إلى اللقاء مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.